Mengatasi penyakit yang menyerang daun tanaman jagung secara tuntas, efektif, dan efisien. Penyakit yang menyerang daun tanaman jagung secara tuntas, efektif dan efisien, agar pertumbuhan tanaman maksimal, dengan hasil yang tinggi. Masalah penyakit yang biasa menyerang daun pada tanaman jagung, merupakan salah satu faktor pembatas produksi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Usaha pencegahan dan pengendalian untuk mengatasi masalah penyakit yang menyerang daun, pada dasarnya adalah usaha untuk membuat pertanaman mencapai suatu titik di bawah ambang ekonomi, sehingga kerugian dapat diabaikan. Penyakit daun jagung parasitik, yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini, yang disebabkan oleh jamur, atau fungi, atau cendawan. Hasil pengamatan Balitbang, bahwa kerugian yang diakibatkan penyakit daun jagung pada tahun 2020 adalah sebesar 32,7%, sedangkan menurut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar 26,5%. Terutama sebagai akibat serangan penyakit bulai dan hawar daun. Kerugian hasil oleh penyakit daun jagung ini sangat bergantung kepada kepekaan varietas jagung, lokasi, waktu, serta faktor cuaca, terutama pengaruh suhu dan kelembaban udara terhadap infeksi, sporulasi, dan kerapatan populasi spora patogen yang dihasilkan. Penyakit penting pada daun jagung meliputi 1. Penyakit bulai yang disebabkan oleh patogen Pronosklerospora maidis, Philippinensis, dan sorgi, disebut juga dengan penyakit downy mildew. 2. Penyakit hawar daun yang disebabkan oleh Helminthosporium tursicum, disebut juga Northern leaf blight. 3. Bercak daun, yang disebabkan oleh patogen Soclibolus heteroscopus, disebut juga sebagai Southern leaf blight. 4. Penyakit karat daun, yang disebabkan oleh patogen Puccinia pulsora, disebut juga Southern rust. Dalam pertemuan kali ini, akan kita bahas secara umum, agar semua pokok bahasan bisa disajikan dengan baik. Yaitu, 1. Penyakit bulai, atau downy mildew. Patogen, Pronosklerospora maidis, Philippinensis, dan sorgi. Gejala, pada permukaan daun terdapat garis-garis sejajar tulang daun, berwarna putih sampai kuning, diikuti dengan garis-garis klorotik, sampai coklat. Tanaman terlihat kerdil, dan tidak berproduksi, tetapi bila masih sempat berproduksi, ini merupakan hasil infeksi yang terlambat. Jamur berkembang secara sistemik, sehingga bila patogen mencapai titik tumbuh, maka seluruh daun muda yang muncul akan mengalami klorotik, sedang daun pertama sampai keempat masih terlihat sebagian hijau. Infeksi patogen melalui udara, airborne. Tetapi bila biji jagung sudah terinfeksi, seedborne, maka bibit muda yang tumbuh memperlihatkan gejala klorotik pada seluruh daun dan tanaman cepat mati. Di permukaan bawah daun yang terinfeksi, dapat dilihat banyak terbentuk tepung putih yang merupakan spora patogen tersebut. Kerugian hasil dapat mencapai 100%. Program pengendalian. 1. Tanam varietas jagung yang tahan bulai, atau relatif tahan. 2. Pengolahan tanah maksimal, dengan pemberian kapur dolomit dan pupuk keandang. 3. Lakukan perlakuan benih, dengan menggunakan fungisida yang disarankan, untuk penyakit bulai. 4. Pemupukan berimbang, dengan mengurangi pupuk urea dan menambahkan pupuk KCl. 5. Perawatan tanaman muda, dengan menyemprot fungisida, yang disarankan untuk mencegah penyakit bulai. 2. Penyakit hawar daun, yang disebabkan oleh Helminthosporium tursicum, disebut juga Northern leaf blight. Gejala mula-mula terlihat bercak kecil, oval, kebasahan, kemudian bercak memanjang berbentuk elips, menjadi bercak nekrotik dan kering atau hawar. Berwarna hijau keabu-abuan atau coklat.
Bercak-bercak ini pertama kali terdapat pada daun bawah, atau tua. Laliu berkembang menuju daun atas yang lebih muda. Bila infeksi cukup berat, tanaman cepat mati, dengan hawar berwarna abu-abu seperti terbakar, atau mengering. Tongkil tidak terinfeksi walaupun hawar dapat terjadi pada kelobot. Kerugian bisa mencapai 70%. Program pengendalian dan pencegahan. 1. Tanam varietas jagung yang tahan hawar daun, atau relatif tahan. 2. Pengolahan tanah maksimal, dengan pemberian kapur dolomit dan pupuk kandang. 3. Lakukan perlakuan benih. Dengan menggunakan fungisida yang disarankan untuk perlakuan benih. 4. Perawatan tanaman muda, dengan menyemprot fungisida, yang bersifat sistemik dan kontak.